An Abil Abbas Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abbas Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang seorang lelaki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajulun, seorang laki-laki, nakirah. Dan dalam ilmu mustalahil hadis disebut sebagai apa? Sudah pernah kita pelajari ini. Rajulun. Kalau ada di dalam hadis cuma rajulun. Apa? Mubham. Ya, namanya adalah mubham. Sebagaimana kata Imam Al-Baiquni, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah kalau ada satu hadis yang rawinya tidak disebut namanya, rajulun misalkan, atau syekhun, seorang syekh, atau imra'atun, seorang perempuan. Siapa dia namanya? Tidak kita ketahui. Itu adalah apa? Mubham namanya. Baik, dan sudah kita bahas bahwasanya hukum mubham kalau itu di dalam matan, apa hukumnya? Apakah memadaratkan hadis? Kalau di dalam matan isi hadis, apakah memadaratkan hadis? Tidak. Jadi mubham kalau itu di dalam matan isi hadis, maka tidak mencacat suatu hadis. Jadi hadisnya tetap sahih. Baik. Adapun kalau di dalam sanad diperinci. Kalau tidak diketahui dari jalan yang lain siapa dia, maka hadisnya adalah lemah. Kalau tidak diketahui siapa dia dari jalan-jalan yang lain, maka hadisnya adalah lemah karena tidak diketahui siapa dia. Baik. Adapun kalau diketahui dari jalan yang lain, dari jalur yang lain siapa dia, maka tinggal dikoreksi. Kalau memang orang tersebut adalah orang yang terpercaya, berarti nanti hadisnya adalah sahih. Tapi kalau ternyata orangnya adalah lemah, maka hadisnya lemah. Kalau orangnya pendusta, berarti hadisnya adalah maudhu dan seterusnya. Baik. Dan sudah kita bahas juga bahwasanya apabila kita mendapatkan kata rajulun atau imra'atun dan sebagainya dan tidak disebut oleh para perawi namanya, maka ini ada beberapa sebab, ya. Ada beberapa sebab kenapa para perawi itu tidak menyebutkan namanya. Ada yang ingat? Murajaah. Baik, yang pertama adalah kalau tidak diketahui, karena mungkin perawinya tidak mengetahui namanya. Seperti kalau dia orang Arab Badu atau yang sebagainya, tidak kenal orang pendatang. Pertama. Yang kedua, Pak Suniman apa? Menutup aibnya, ahsan. Ya, yang kedua adalah mungkin tahu tetapi untuk menutup aibnya, mungkin karena Nabi memarahi dia, menghardiknya dan sebagainya. Baik, yang ketiga, tidak disebut karena tidak mempengaruhi hukum. Tahu sebenarnya cuma baik. Ya, karena apa? Lupa. Mungkin pernah tahu namanya tetapi kemudian apa? Lupa. Maka jangan lupa. Baik. Itu 4 sebab. Jadi ini penting ya, kapan saja kita mendapati hadis ya mubham, maka karena 4 bab itu. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amalan. Apabila saya mengamalkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai saya dan manusia juga mencintai saya. Allahu Akbar. Ya. Sudah sering kita lihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan para sahabat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat pertanyaan-pertanyaan mereka, pertanyaan tentang akhirat. Ya, pertanyaan tentang surga dan neraka, pertanyaan tentang amal saleh. Di sini ada hal yang baru lagi. Seorang tersebut bertanya kepada Nabi, ya Rasul, tunjukkanlah kepada saya suatu amalan, apabila saya melakukannya, Allah Subhanahu wa taala mencintai saya dan manusia juga mencintai saya. Ini pertama, seperti berulang-ulang kita anukan, di sini dapat kita ambil faedah apa? Semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Ya. Dan kita ingatkan, pertanyaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk diamalkan, karena amal ikhwani adalah buah dari apa? Ilmu. Apalah artinya buah ilmu apabila tidak diamalkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun?" Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan? Ya. Dan
Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang sangat bagus sekali. Salah satunya adalah apa? Wa a'udzubika min ilmin la yanfa. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ya, itu termasuk ilmu yang tidak diamalkan. Ilmu yang tidak diamalkan adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Baik. Kemudian lihat di sini bagaimana tingginya ya cita-cita para sahabat, harapan para sahabat yang mereka harapkan adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ahabbani Allah. Karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dan harapan bagi seorang mukmin. Karena itu lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada mereka, "Lautiyanna rayata ghadan," pada perang Khaibar. Saya akan memberikan bendera ini besok. Rajulan yuhibbu Allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu wa huwa rasul. Kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Apa para sahabat? Malam semalam nggak bisa tidur, membicarakan tentang siapa di antara mereka yang akan apa? Diberi. Dan semuanya mengharapkan agar mereka ya termasuk orang yang diberi. Bahkan Umar bin Khattab dia mengatakan, saya tidak pernah rakus terhadap kekuasaan kecuali pada saat itu. Tapi keutamaan milik Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikannya kepada yang Dia kehendaki. Ya, para sahabat datang semuanya, tapi malah yang datang tidak dikasih. Yang enggak datang siapa itu? Ali bin Abi Thalib, malah yang dikasih. Ya, Aina Ali bin Abi Thalib. Aina Ali bin Abi Thalib. Baik. Tapi yang menjadi ibrah pelajaran bagi kita di sini adalah bagaimana semangat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk mendapatkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kenapa? Karena kecintaan Allah adalah segala kenikmatan, puncak kenikmatan. Apa artinya? Semua makhluk mencintai kita kalau Allah Subhanahu Wa Taala kemudian murka kepada kita. Ya, dan apalah bahayanya? Kalau semua makhluk membenci kita, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya. Jadi yang menjadi patokan adalah ya akhi, ya, jadikanlah tujuanmu adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun semua makhluk membencimu. Dan janganlah kamu kecil hati apabila semua makhluk membencimu kalau kamu memang di atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah," ya. Manil tamasa ridhan nasi bisuhtillah ya sahitallahu alaihi wa ashatu alaihi nas. Wa manil tamasa ridallah bisuhnas radhiyallahu alaihi wa arda anhu nas. Barang siapa yang mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala sekalipun manusia membencinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya dan menjadikan semua manusia mencintai dia. Ya. Dan barang siapa yang mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memurkainya dan menjadikan manusia murka kepadanya. Jadi jangan sekali-kali kita ya mendahulukan kecintaan manusia daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah yang pertama kali apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ahabbani an-nas, dan dicintai oleh manusia. Boleh enggak kita dicintai manusia? Boleh. Ya, mengharapkan dicintai oleh manusia boleh. Dalilnya hadis ini. Hadis yang lain seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, dalam kisah Muslim, riwayat Imam Muslim, di mana dia pernah menceritakan bahwa dia selalu mendakwai ibunya untuk masuk Islam. Tetapi apa? Ibunya enggak mau masuk Islam. Berulang-ulang masuk Islam. Kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Kenapa menangis? Ya, karena sayangnya kepada ibunya, ya, tidak mendapatkan hidayah. Menangis, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan minta kepada Nabi agar apa? Mendoakan supaya ibunya diberi hidayah masuk Islam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Mengangkat tangannya dan berdoa agar ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu diberi hidayah masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah pun apa? Pulang sebelum mengetuk pintu ya dibilang sama ibunya jangan masuk ya. Dia mendengar apa? Ibunya sedang mandi. Baik, setelah itu
dibukakan pintunya seraya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Langsung setelah itu apa, Abu Hurairah balik lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis juga. Tapi nangisnya berbeda. Kalau nangis yang pertama tadi nangisnya karena sedih. Tapi kalau yang kedua ini nangisnya karena nangis gembira dan senang. Jadi nangis itu kadang karena sedih dan kadang juga karena apa? Gembira. Ya, nangis itu jangan dihukumi orang nangis itu kemudian apa? Mesti apa? Sedih, enggak mesti. Kadang ada orang nangis karena apa? Gembira. Paham? Oleh itu salahlah di Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ya, yang menghukumi bahwasanya tatkala berbicara tentang, aduh ini agak ngelantur sedikit, ya, maaf. Tatkala berbicara tentang hadis tentang izin kepada gadis perempuan untuk dinikahi, ya, idnuha simatuha. Izinnya adalah apa? Diamnya. Jadi kalau wanita tersebut diam, itulah pertanda apa? Izinnya. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah, berarti kalau dia tidak diam, ngomong misalkan, mau nggak, Dok, misalkan, bilang mau misalkan, maka ini berarti apa? Tidak mau. Kalau dia bilang saya mau, berarti apa? Tidak mau. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Izinnya adalah dengan diam. Kalau dia nggak diam, berarti nggak izin. Itu bukan berarti apa? Izin dari dia. Tapi ini adalah termasuk tanattu, ya, dan dohiriyah jildiyah. Dohiriyah jild. Dohiriyah yang tulen. Oleh karena itu dibantah oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Fathul Al-Bari. Dan itu seorang wanita misalkan, kalau dia dikabari, ya, ditawarin misalkan, ya, kemudian dia menangis, itu berarti izin, tanda setuju atau tanda tidak setuju. Ada seorang gadis ditanya, mau nggak sama ikhwan itu, kemudian nangis. Gimana Abdul Wajid? Nangis. Ditawarin kok malah nangis. Tanda setuju apa tanda tidak setuju? Nah, di sini agak menghukuminya tidak setuju secara mutlak keliru. Menghukumi setuju secara mutlak juga apa? Keliru. Karena tadi nangis itu apa? Tidak mesti sedih, tidak mesti senang. Karena ada dua macam. Berarti nanti dilihat secara apa? Korinahnya. Mungkin dia menangis karena apa? Sedih. Sedih mungkin karena apa? Nanti meninggalkan keluarganya, meninggalkan ibunya, meninggalkan orang tuanya. Mungkin juga menangis karena sebagai penghinaan, ya, bisa saja. Tergantung kepada korina. Kalau dia nangis sambil mecah piring, ya berarti apa? Itu tandanya nggak setuju. Ya. Tapi kalau dia nangis kemudian sujud syukur, berarti setuju. Jadi dilihat kepada apa? Korinanya. Kembali ke kisah Abu Hurairah tadi. Kemudian apa? Dia minta kepada, yang ini menjadi syahidul maqam, minta kepada Nabi SAW setelah itu, ya Rasul, doakanlah saya dan ibu saya agar semua orang yang melihat saya dan ibu saya mencintai kami berdua. Ya, akhirnya kata Abu Hurairah, setelah itu Nabi SAW mendoakan saya dan agar menjadikan manusia mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Maka tidak ada seorang yang beriman pun, kata Abu Hurairah, apabila melihat saya kecuali dia mencintai saya dan ibu saya. Allahu Akbar. Ya, dan ini termasuk barokah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sekalipun kita tidak melihat Abu Hurairah, kita wajib mencintai Abu Hurairah. Kenapa? Karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang mukmin pun yang melihat Abu Hurairah kecuali apa? Mencintainya. Ya. Cinta kepada Abu Hurairah tidak? Cinta. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimaksud oleh Nabi, orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Abu Hurairah. Maka di sini juga termasuk sindiran, bantahan kepada orang-orang yang mencela Abu Hurairah, benci kepada Abu Hurairah. Dikhawatirkan keimanan dari mereka. Nah, kemudian yang menjadi syahid di sini apa? Abu Hurairah minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya manusia mencintai dia. Berarti boleh. Baik. Kalau ahabbani Allah, Allah Subhanahu wa taala mencintai saya, jelas. Di sini dapat kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, cinta. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya sifat mahabbah, cinta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan dicintai juga. Allah mencintai orang-orang yang beriman dan juga dicintai. Orang-orang yang beriman mencintai
Allah SWT. Para nabi mencintai Allah SWT. Makhluk-makhluknya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul, para malaikat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah SWT dicintai dan mencintai. Ya, tidak boleh kita tafsirkan sifat cinta ini dengan tafsiran-tafsiran seperti orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti al-mahabbah, yakni itu adalah iradatut thawab, menghendaki pahala dan sebagainya. Ini adalah apa? Takwil. Cinta ya cinta. Tidak boleh apa? Kita palingkan maknanya dari arti asli. Ya, tidak boleh. Dan ini adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Zuhudlah engkau di dunia. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Ya, zuhudlah engkau di dunia, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Zuhud, apa itu zuhud? Zuhud adalah definisi yang paling bagus, definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Yaitu zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Ya, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat, ini adalah zuhud. Dari sini dapat kita pahami bahwa zuhud bukan berarti kita makannya, pakaiannya compang-camping, ya, dilobangin, ya. Atau kalau kayak anak muda di kita, misalkan apa, sininya dibelah-belah, itu zuhud itu, atau malah pandai mafia, itu bukan zuhud. Atau zuhud itu berarti ya itu apa, nggak pernah makannya sedikit, ya, zuhud. Pakaiannya gembel, nggak pernah dicuci, itu zuhud, ya, bukan itu zuhud. Jadi zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Itu adalah zuhud. Ya. Dengan apa? Tidak terlalu mengikatkan diri kita dengan dunia. Ya. Dengan tidak mengikatkan diri kita kepada dunia. Karena dunia ini, ya ikhwani, adalah sekedar sementara. Jembatan menuju akhirat. Ya. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan dunia ini sebagai alat untuk menuju akhirat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata dalam diwannya, Inna lillahi ibadan futana, tallaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka meninggalkan dunia dan takut fitnahnya. Ya, nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lil hayyi watana. Mereka melihat dunia. Setelah mereka mengetahui bahwasanya dunia ini bukanlah tempat yang abadi untuk orang yang hidup, ya, ja'alu halujatan wattakhadu, ya, wattakhadu salihal a'mali sufuna. Tatkala mereka mengetahui bahwasanya dunia ini bukanlah tempat yang abadi bagi orang yang hidup, maka mereka menjadikan dunia ini hanya sekedar sebagai lautan. Ja'alu halujatan. Mereka menjadikan dunia ini sebagai lautan. Wattakhadhu salihal a'mali sufuna. Dan mereka menjadikan amal soleh sebagai perahunya, kapalnya. Jadi dunia ini hanya sekedar sebagai apa? Wasilah, perantara kita untuk menuju akhirat. Itulah orang-orang yang cerdas. Ya, mengambil dunia sekedarnya untuk apa? Memperbanyak bekal di akhirat. Karena kehidupan yang hakiki, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat kelak. Adapun di dunia ini, ya, betapapun panjang umur seorang pasti dia akan mati. Dan betapapun kekayaan seorang pasti dia akan tinggalkan. Semuanya fana. Ya, oleh karena itu janganlah tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Betapa banyak orang yang tertipu dengan dunia. Mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak pandang bulu mana halal, mana haram, ya, untuk mengejar dunia. Mereka lalai tentang tujuan hidup mereka. Ya, karena terfitnah dengan dunia. Ini adalah keliru. Ya, tapi sekali lagi, makna zuhud bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia. Sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mencari harta, tetapi bukan berarti kemudian melalaikan kita dari kewajiban dan tujuan hidup yang hakiki.
Ya, ambillah dunia perlunya, gunakan seperlunya, ya, untuk kebutuhan, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah yang mengatakan dalam kitabnya Al-Wasiyatus Sughra, dia mengatakan, jadikanlah duniamu seperti apa? Seperti tempat qadaul hajah. Tahu tempat qadaul hajah? Apa? Kamar mandi, kamar untuk buang kotoran. Yaitu seorang tidak pergi ke sana kecuali kalau memang ada hajah. Gak ada hajah mau ke sana ngapain? Kemudian kalau sudah di sana, mau lama-lama di sana, atau kalau sudah selesai kemudian apa? Keluar. Kalau sudah selesai, ngapain tidur di situ, ya kan? Ya udah langsung keluar. Demikian juga dunia. Ambil seperlunya. Ambil seperlunya. Kalau memang kita sudah punya kecukupan, cukup. Baik. Selanjutnya, yuhibbukallah. Niscaya Allah SWT akan mencintaimu. Berarti dapat kita ambil faedah, zuhud itu merupakan sebab mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Zuhud termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Kenapa? Kenapa manusia akan mencintaimu kalau mereka zuhud? Kalau kita zuhud terhadap apa yang dia milikinya? Karena sebab tabiat manusia itu adalah tidak senang kalau kemudian barang-barangnya kemudian apa? Ada yang memintanya. Ya enggak? Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Itu satu hal yang fitrah manusia adalah apa? Tidak senang kalau ada orang yang meminta-minta harta dia. Atau bersaingan dengan dia dalam bisnis dan sebagainya. Oleh karena itu kamu lihat, kalau ada orang bisnis misalkan, kalau dia misalkan punya warung, tetangganya juga bikin warung juga. Apa yang terjadi? Iri, ya enggak? Suatu hal yang tabiat manusia. Bukan berarti kemudian boleh kan iri, tapi itu kebanyakan manusia seperti itu. Bahkan kadang-kadang sampai apa? Kelewatan batas. Karena saking iri, udahlah bagaimana berusaha supaya tetangganya tersebut bangkrut.